Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Al-ayat 41. Yang saya hormati dan saya taklimi guru saya, guru kita semua, yaitu Aba Dr. Hadis Haji Muhammad Mansur, Sarjana Hukum. Yang saya hormati Ulul Albab, Sarjana Ilmu Komunikasi. Yang saya hormati moderator yang pada malam hari ini cantik luar biasa, yang saya cintai dan saya sayangi, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, yang pada malam hari ini bisa berkumpul, bisa bertatap muka pada kesempatan yang menurut kita ini sangat mubarakah. Amin, Allahumma amin. Pertama, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah beliau, berkat rahmat beliau, kita bisa mencari ilmu, bisa mencari manfaat pada malam hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam kita juga patut aturkan kepada Nabi kita, Nabi yang selalu berikan petunjuk mulai dari awal zaman sampai akhir zaman pada zaman-zaman saat ini, yaitu adalah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, putri maupun putra yang saya banggakan dan saya lihat malam hari ini, ada yang capek, ada yang lesu, ada yang ngantuk. Tapi untuk mencari ilmu kan tidak ada yang namanya capek dan lesu. Harus semangat di setiap saat. Perlu saya sampaikan adalah dulu saya kesini ini masuk tahun 2008. Mungkin adik-adik masih baru, masih belum lahir. 2008. Siapa yang kelahiran 2008? Masih banyak. Berarti teman-teman adik-adik ini lahir, saya sudah mau kuliah. Saya 2008 di sini, lulus dan keluar dari sini tahun 2012. Jadi 4 tahun saya di sini. Saya 4 tahun ada di Pondok Pesantren At-Ta'awun di sini. Masih belum ada bangunan-bangunan yang besar-besar dan tinggi-tinggi. Masih ada bangunan yang di sebelah utara, di atas itu, untuk madrasah ibtidaiyah dan tika. Saya dulu ngajar di sini 3 tahun setengah. Ngajar madrasah ibtidaiyah dan ngajar tika pada saat itu. Belum ada MTS dan aliyah atau SMP dan SMA. Belum ada santri sebanyak ini. Dulu kita ngajar setelah maghrib, kita ngajarin warga di sini, anak-anaknya warga yang mau ngaji setelah maghrib dan setelah subuh. Kalau dulu setelah maghrib dan setelah subuh ngaji di sini. Kita ngajarin huruf hijaiyah kepada adik-adik, kepada anaknya warga di sini, tetangga-tetangga yang ada di sini.
Jadi selama 4 tahun, hampir 4 tahun saya ngajar di sini. Jadi kalau teman-teman adik-adik hanya masih 2 tahun gak kerasan di sini, menurut saya kurang asik. Jadi harus kerasan. Kalau mencari ilmu itu harus semangat. Tidak boleh capek. Harus melawan capek, harus melawan lelah. Kenapa? Karena kita kalau mengikuti hawa nafsu capek, hawa nafsu lelah, teman-teman gak mungkin mondok, gak mungkin mencari ilmu. Teman-teman adik-adik sekarang ini yang ada di luar itu lagi santai-santai, paling digantung, main gameplay, main game. Sementara adik-adik ini sekarang ini lagi belajar. Itu keutamaan atau keuntungan orang-orang yang mondok. Saya nggak pernah main game sejak lulusan SD sampai keluar dari kuliah. Karena kenapa? Karena kita ini mondok, SMP mondok, aliyah mondok, kuliah juga mondok di sini. Tidak sempat untuk bermain game, tidak sempat untuk berfoya-foya. Pertama, kenapa kok tidak bisa foya-foya? Yang kedua adalah saya ini orang miskin. Saya ini orang yang tidak punya. Kalau teman-teman boleh tahu, saya cerita saja bahwa saya ini lahir, orang tua perempuan saya, ibu saya itu langsung meninggal. Saya lahir ya, kelas 3 SD bapak saya meninggal. Gitu ceritanya. Tapi kenapa kok masih bisa kuliah? Kenapa kok masih bisa mencari ilmu sebaik itu? Sebaik, menurut saya sudah baik saya mencari ilmu dalam artian saya termotivasi oleh kakak-kakak kita, termotivasi oleh orang-orang yang sukses di luar sana, sehingga saya harus beda dengan orang yang lain dalam proses belajar mengajar. Kalau kita ini orang yang tidak punya, kalau kita ini orang yang tidak mampu, saya lah misalnya, saya pribadi ya, ini bicara saya pribadi, bukan bicara teman-teman adik-adik. Kalau saya sama dengan orang yang mampu belajarnya, maksud mampu itu orang yang punya uang, bapaknya kaya, mampu dengan seperti beliau, seperti orang-orang yang kaya itu, maka saya tidak mungkin melebihi seperti anaknya orang-orang kaya itu. Misal, saya hanya belajar misalnya di ta'awun. Saya belajar di ta'awun itu, kalau orang kaya belajarnya cukup dengan hanya 2 jam, ya kan? Sementara kita yang tidak punya ini, maka harus melebihi pembelajaran seperti anaknya kaya 2 jam itu. Maka saya harus lebih semangat untuk belajar lebih dari 2 jam. Minimal lebih 1 jam, 2-3 jam berarti. Harus lebih semangat dan lebih termotivasi untuk lebih sukses dari orang yang kaya itu adalah sukses itu. Kalau sama adik-adik, misalnya nih, saya ini sudah orang tidak punya. Terus orang kaya itu belajarnya 1 jam, saya juga belajar 1 jam. Maka tidak mungkin saya bisa mengalahkan anaknya orang yang kaya itu. Atau dibalik misalnya, kalau ada teman-teman yang cerdas di sini, adik-adik yang cerdas, misalnya nih, nyampe ke sini sudah pintar sekali baca Quran misalnya. Sementara temannya itu masih belum fasih baca Al-Quran, maka yang tidak fasih ini harus lebih banyak belajarnya dari orang yang fasih, biar sama-sama setara atau bisa melebihi orang yang fasih tadi. Karena semuanya akan kalah dengan orang-orang yang semangat. Kalau yang pintar itu belajarnya 1 jam adik-adik,
kamu itu yang tidak pintar, maka harus belajar 2 jam. Jangan belajar 1 jam juga. Akan kalah. Dia sudah nyampe ke misalnya dari juz. Orang yang pintar ini sudah nyampe 3 juz ngaji atau hafal. Sementara adik-adik ini yang susah menangkap, yang susah menghafal, itu hanya belajar 1 juz misalnya, atau hafal 1 juz, maka otomatis nanti ketika hafal Quran, dia pasti kalah yang sedikit belajarnya ini. Maka harus lebih banyak. Kalau yang pintar 3 juz, maka yang kurang pintar ini harus 5 juz misal ini. Atau yang pintar 1 juz, maka yang kurang cerdas, kurang pintar harus belajar 2 juz. Biar sama-sama pintar. Jangan putus asa mondok di tahun. Jangan tidak semangat mondok di tahun. Harus semangat. Banyak orang-orang yang pintar, banyak orang-orang yang sukses itu lahir dari pondok pesantren atau ini. Nanti dikira, oh saya tidak mondok di Jawa, saya tidak mondok di mana. Bukan begitu. Tapi teman-teman mondok dimanapun itu sama. Yang berbeda adalah proses belajar mengajarnya atau semangatnya yang berbeda. Mondok di Surabaya, mondok di Jawa, itu kalau teman-teman belajarnya juga sama dengan belajar di rumahnya, maka sama-sama gondok. Tapi mondok di sini, mondok di tahun ini, kalau teman-teman semangat, ingin menang, ingin juara, ingin sukses, maka dia akan belajar lebih sukses, lebih semangat daripada orang-orang yang mondok di pondok-pondok besar. Harus begitu deh. Makanya dalam beberapa orang-orang bilang gitu, dalam istilah itu never ending process. Jadi proses itu tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah berhenti. Proses itu sejak teman-teman itu sekolah sampai nanti berkeluarga, sampai meninggal, itu proses kita belajar, proses kita mengetahui, proses kita bekerja, itu terus dilakukan. Adik-adik, maka lebih semangat. Yang menghafalkan Al-Quran harus lebih semangat dari orang-orang yang di luar. Suaranya yang kurang bagus harus belajar untuk agar bagus suaranya. Satu orang 3 tahun itu atau siapapun harus masing-masing punya kelebihan adik-adik. Setiap orang itu kan punya kelebihan. Ada yang punya kelebihan dia itu tidur toh. Ada kan? Kalau dibangunin subuh males saja. Ada yang hobinya baca terus sampai ngantuk, sampai ketiduran. Ada yang hobinya dia itu godo-godo. Ini kita juga kan itu. Suruh ngaji yang udah kan begitu. Godo-godo. Ada yang seneng pingin makan terus, pingin nyemil terus kan begitu. Ada yang suka ngerosting temennya. Ada yang suka ngerosting temennya. Atau ada yang sukanya gibah terus. Gitu. Tapi kita berharap bahwa yang suka-suka gibah itu dihentikan. Itu tidak bermanfaat. Itu tidak bermanfaat untuk kita. Gak ada gunanya. Malah menguras tenaga, ngomongin orang lain,
ingin mengetahui kejelekan orang lain itu capek. Sementara yang diomongin belajar. Jadi misalnya nih mas ya. Ini belajar misalnya. Ini belajar terus yang ngomongin yang dua ini. Oh itu belajar terus, terus. Itu paling nanti belajar lagi gitu kan. Ini tuh cerdas, yang temannya yang bodoh, yang gibah-gibah gitu. Aduh itulah kira-kira ya. Nah, sehingga hilangkan sifat-sifat gibah dan hilangkan sifat-sifat teman-teman itu roasting terus gitu kan. Mau mandi roasting, mau makan di roasting temannya kan gitu. Hanya temannya kalau ketok misalnya gitu, ya kalau temannya gitu. Nah, kita berharap santri-santri, santriwan dan santriwati tahun ini itu menjauhi sifat-sifat begitu. Harus sama-sama belajar, harus mensupport temannya. Teman kan jangan aja kacau. Kan jangan aja kacau. Biasa kan belajar terus gitu kan. Roasting temannya kalau belajar. Irul Pak. Memet. Dulu saya di sini ini 4 tahun. Kalau Jumatan itu biasanya kan ke sana, ke masjid timur itu di Hulu. Jadi saya itu dulu senang kalau sudah masjid. Kalau Jumatan saya senang. Kenapa kok senang? Karena biasanya setelah Jumatan banyak orang ngajak makan di daerah tangga di sini. Jadi ngajak makan. Saya itu dulu dengan teman-teman di sini. Kalau mau makan itu gak mungkin paling ikannya paling mentok, paling enak ikan itu adalah telur. Mie, telur, terus gak ada ayam. Gak punya uang yang mau dibeli ayam. Bukan gak ada. Gak punya dulu. Tahu Pak, tahu tempe. Ya paling itu tahu di Bu Anis itu. Paling kontrol karena cukup aja itu saya dulu itu autan di Anis. Tidak tunggu dulu autan dulu saya ya. Autan karena pingin aja. Karena nggak punya uang mau makan nasi yang enak atau ikan yang enak itu nggak punya uang. Sehingga harus utang. Ya paling mentok itu telur, cabai, terus ya garam itu aja. Kadang-kadang nggak makan dari pagi sampai sore. Itu sering sudah kalau di sini. Sangat sering itu. Itu beneran adik-adik. Jadi makanya kalau hari Jumat kita ini teman-teman di sini tuh seneng banget. Karena ada nanti kalau Jumatan di timur, Masjid Timur itu diajak makan setelah Jumatan semua warga. Jadi makan enak itu waktu itu aja. Anak-anak sendiri, terus piringnya itu bukan pakai piring. Kadang-kadang ngambil daun pisang. Terus kadang-kadang juga pakai plastik ya. Plastik itu. Setelah itu plastiknya itu setelah makan, plastiknya dibasuh. Beco boleh, yang lagu boleh begitu. Dan besoknya dipakai lagi. Itu 4 tahun begitu. Di pondok di Banyuanyar juga begitu saya. Jadi orang-orang kalau bilang sekarang ini menikmati hidup, nggak sampai segitunya. Kalau adik-adik sekarang mungkin kan ada yang ada yang ngirim setiap bulan atau setiap 2 bulan atau 3 bulan. Kalau dulu kita di sini nih, teman-teman yang ada di sini hampir semuanya itu tidak ada yang dikirim, jadi dari uang sendiri, cari makan sendiri. Makanya kalau di sini teman-teman yang adik harus saling membantu, harus saling membantu teman-temannya yang tidak punya.
tidak boleh sendiri-sendiri, tidak boleh dia itu sok kaya, nggak boleh, tidak boleh merasa kaya, tidak boleh. Kalau di pondok seperti saat ini adik-adik, tidak boleh saya ini kurang punya, beda makan, itu gak asik. Pondok itu tanpa harus ada status. Di pondok itu harus jauhi status. Baik status itu kaya, baik itu miskin, semuanya sama kalau di pondok. Makanya dia tetap makan telur juga. Baik itu orang kaya kalau di pondok ya makan telur, orang miskin di pondok juga makan telur. Sehingga tidak boleh merasa kerdil. Orang yang tidak punya, jangan merasa dia itu tidak punya. Harus minimal hati kita ini besar. Itu adik-adik. Jadi kalau yang sudah di sini ini ngaji apa aja biasanya adik? Ngaji apa aja? Kalau kitab apa? Dunia, sunnah muhtadina, taklim, ibriti, surah, mahmud qorib, akhlak, sulam taufik, tafsir apa? Tafsir Jalalain, Bulughul Maram ya, tasrifat ya, surah ya. Alfiah, yang hafal Alfiah? Hah? Ada yang hafal? Sudah berapa bait? Ada yang sampai lebih dari 100? Sudah? Belum. Belum. Ada yang hafal sudah? Sudah banyak yang hafal ya? Kalau Muhammadun hafal sudah? Hafal. Yang hafal bareng-bareng ya? Gimana lagunya di sini? Ya, nah, katanya guru saya di pondok kiai saya bahwa siapa orang yang hafal Alfiah, siapa orang yang Alfiah, beliau itu orang-orang itu beruntung karena langsung didoakan oleh Syekhona Muhammad Khalil Bangalan. Orang yang hafal Alfiah itu langsung didoakan oleh Syekhona Muhammad Khalil Bangalan. Itu kelebihannya Alfiah. Kenapa? Karena Alfiah itu dibawa ke Madura, dibawa oleh Syekhona Khalil. Jadi kalau teman-teman yang hafal itu didoakan langsung oleh Syekhona Khalil. Itu ada 3 yang didoakan. Yang hafal Alfiah itu ada 3. Pertama, dia akan pintar. Yang kedua, ada yang tahu? Dia akan kaya. Yang ketiga, didoakan oleh Syekhona Khalil, kalau dia laki-laki istrinya akan cantik. Kalau dia perempuan, suaminya akan ganteng. Ganteng itu bukan hanya soal fisik ya, hatinya, perilakunya,
akhlakul karimahnya. Kalau perempuan itu pasti kan, kalau laki-laki pasti kan. Maka jangan minder teman-teman adik-adik. Sehingga ke depan adik-adik ini belajar yang giat, belajar yang semangat. Yang SMP harus banyak belajar. Yang SMA juga harus banyak yang belajar. Terutama yang SMP. Teman-teman itu kalau SMP sudah tidak banyak belajar, maka dia akan punya akibat dia ketika masuk SMA. Pasti makin malas kalau sudah SMA dia. Maka MTS itu tonggak untuk adik-adik punya fondasi untuk teman-teman itu bisa cerdas. Kalau SMA sudah banyak main-mainnya, SMA sudah banyak gibah-gibahnya, satu jadinya satu geng-gengan gitu kan, itu sudah SMA. Kalau SMP ini masih tidak terlalu banyak. Sehingga kita berharap adik-adik ini semangat belajarnya harus lebih sukses dari orang yang ada di depan ini. Ya, harus lebih sukses. Kita berharap dulu ya teman-teman adik-adik yang cewek-cewek yang cowok-cowok ini, suatu saat 20 tahun lagi, 10 tahun lagi itu bisa lebih sukses dari saya dan orang-orang. Saya dulu tidak pernah membayangkan saja tidak menjadi, katanya Raul tadi, menjadi pejabat di Bang itu kan. Dulu itu hanya melihat Bang Mansur itu jadi pejabat Bangkalan, saya itu kan mahasiswa. Gimana ya caranya kok bisa sukses, kok bisa menjadi pejabat? Bagaimana caranya kok bisa sukses begitu? Dulu saya nggak ada angan-angan untuk menjadi itu. Seperti Bang Mansur yang saat ini. Sampai tidak punya angan-angan. Karena saya itu orang yang tidak punya. Karena saya ini pengetahuan juga masih terbatas. Tidak cerdas-cerdas amat gitu. Tidak cerdas-cerdas amat. Sehingga saya dulu di sini hanya berdoa kepada orang-orang yang alim, minta doa kepada orang-orang, kepada guru-guru saya, didoakan agar kita ini sama-sama sukses. Dan mudah-mudahan teman-teman ini semuanya bisa sukses lebih dari kita. Amin. Allahumma amin. Angan-angan harus tinggi. Kalau kita berangan-angan sampai ke langit, minimal jatuhnya itu di atas rumah. Minimal di atas pohon mangga. Itu mungkin dari saya. Semoga apa yang kita sampaikan bersama pada malam hari ini bermanfaat untuk adik-adik 10-5 tahun ke depan. Kalau sekarang mungkin adik-adik ini nggak kerasa, masih belum merasa bahwa semangatnya seperti apa nanti ketemu nantilah begitu kira-kira. Tapi bahwa teman-teman harus berproses mencari ilmu, jangan sampai putus mencari ilmu. Dimanapun teman-teman adik-adik harus mencari ilmu. Makanya dalam Al-Quran itu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu, orang yang beriman, dia akan diangkat otomatis derajatnya oleh Allah, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Sehingga mari kita, terutama orang yang di bawah rata-rata ekonominya, yang tidak punya orang tua, jangan sampai putus asa. Yang tidak punya orang tua, jangan sampai tidak sekolah. Pasti punya rezekinya untuk kita menuntut ilmu, mencari ilmu di sekolah, terutama di ta'awun. Di pondok pesantren ta'awun ini sudah menerima teman-teman dengan baik, maka berikan yang terbaik untuk pondok pesantren ta'awun. Jangan kecewakan pondok pesantren ta'awun
maka bahagiakan pondok pesantren atau harus memberi sesuatu kepada pondok kita ini. Apa caranya agar adik-adik ini bahagia, pengasuh dan pondok ini agar bahagia? Apa caranya? Caranya adalah prestasi teman-teman harus ditingkatkan, pengetahuan teman-teman harus ditingkatkan. Kalahkan orang-orang yang sekolah di SMP negeri yang biasa-biasa. Itu menurut saya biasa-biasa aja. Gak karena negeri 1, negeri 2 gak biasa-biasa aja, sama aja, ilmunya sama-sama aja. Makanya teman-teman adik-adik, kalau ketemu dengan orang-orang yang sekolah negeri itu, ya, ketemu dengan teman-temannya sekolah negeri itu, biasa aja, gak usah minder, gak boleh minder. Orang pondok itu, santri itu, santriwan dan santriwati dilarang minder, dilarang itu. Kamu ketemu dengan anak SMP 1 Bangkalan lah, SMP 2 Bangkalan, atau SMA 1 Bangkalan, jangan minder, biasa saja. Mereka juga biasa, makan nasi juga biasa, belajarnya juga biasa. Cuma kadang-kadang, kenapa kok cerdas? Karena kadang-kadang itu mereka lebih banyak belajarnya dari teman-teman itu aja, lebih semangat, lebih melawan letih lesunya itu lebih cepat gitu. Kalau adik-adik kan capek sedikit mungkin tidur. Sementara yang kuliah di sana, yang sekolah di sana itu semangat, les apa gitu. Di sini kan ada juga. Kalau misalnya yang satu yang cewek cerdas, yang cewek satunya itu kurang cerdas, maka belajar kepada yang cerdas. Jangan malu, jangan gengsi, jauhkan gengsinya. Kalau sama-sama masih menjadi santri, jangan malu karena nanti yang satunya satu kamar itu satunya cerdas, satunya kurang cerdas, satunya kurang peka, satunya kurang mampu menerima pelajaran. Maka belajarlah kepada orang-orang yang cerdas ini. Jangan gengsian, nggak boleh gengsian dari santri itu deh, ya, nggak boleh gengsi dari santri. Kalau nggak tahu jangan bilang tahu ya. Karena di ujian itu tidak, di UAS atau di ujian semesteran itu tidak seindah teman-teman itu makan nasi, ya. Ujian itu tidak seindah orang teman-teman itu nyamil. Ujian itu harus belajar, ya. Tidak seperti orang minum air ujian itu, ya. Jadi harus belajar. Kalau sudah belajar tekun, belajar semangat, urusan nanti sukses atau tidak sukses, itu Allah yang akan membalas. Urusan sukses dan tidak suksesnya yang penting. Yang terjadi kadang-kadang di orang tua kita ini, di tangga-tangga, sekolah nggak sekolah juga nanti kerja ini. Kan gitu yang sering-sering ya. Adik-adik yang dengarkan ya. Yang cewek nanti kuliah sekolah juga pasti di dapur, kan gitu. Yang laki-laki juga gitu, paling nanti ke sawah. Lupa, orang tua kita lupa bahwa perempuan itu yang nanti suatu saat melahirkan, dia harus mendidik anaknya dengan baik dan benar. Dengan cara bagaimana? Misal, kalau kita ini nggak tahu najis, nggak tahu haid, misalnya yang cewek-cewek, nggak tahu nifas, nggak tahu mandikan mayit, tidak tahu caranya bagaimana menyucikan barang-barang yang harus kita cucikan, terus siapa kalau bukan adik-adik? Anaknya kalau lagi nggak suci, siapa yang bisa mensucikan kalau nggak tahu? Maka adik-adik ini harus cerdas, harus pintar. Yang laki-laki juga demikian deh. Tanggung jawab seorang laki-laki itu lebih besar dari perempuan. Makanya akan lebih ruwet laki-laki. Apa itu? Istrinya suatu saat itu kalau tidak tahu soal najis, soal nifas, soal haid, yang memberitahu itu adalah
suaminya, laki-lakinya. Makanya nanti adik-adik, terutama ibu-ibu atau bapak, kalau anaknya bodoh suatu saat, jangan marahin anaknya. Ibunya ngajarin benar atau tidak. Makanya harus menjadi ibu yang benar, harus menjadi ibu yang cerdas. Ibu itu harus tahu ngaji, biar tahu ngajarin anaknya. Ibu itu harus tahu baca agar ngajarin bapaknya. Bukan bapaknya, anaknya. Berarti belum ada yang fokus kan? Sudah jarang yang fokus teman-teman. Maka orang kalau bilang, wes nanti pulang dari pondok juga di dapur. Iya memang di dapur. Tapi kalau punya anak, dia harus cerdas. Siapa yang mencerdas? Bukan tetangganya nih. Ya, bukan tetangganya yang ngajarin alif, ba, ta. Bukan, itu pasti ibunya. Makanya kalau kemarin ibunya adik-adik ini nggak ngajarin. Ada yang diajarin ibunya nggak? Alif, ba, ta, Ibu Wijaya? Ada yang diajarin, ada yang tidak. Kalau tidak diajarin, satu saat anaknya itu diajarin. Itu biar cerdas. Makanya oleh ibunya, oleh orang tuanya saat ini, adik-adik dipondokkan, disuruh mondok, biar satu saat tidak seperti orang tuanya. Biar satu saat tidak seperti nasibnya sama dengan orang tuanya. Harus punya kelebihan. Gitu ya. Jadi kalau suatu saat kalian adik-adik ini ditanyai seorang tua, untuk apa ngaji, untuk apa sekolah, untuk apa mondok? Karena yang membesarkan anak kita, yang mencerdaskan anak kita, bukan orang lain, bos. Ya, ibunya bakun ibu, nah sebelum dia. Gitu. Itu mungkin dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi adik-adik ke depan. Yang perlu saya tekankan, jangan minder menjadi orang miskin, jangan minder tidak punya orang tua, jangan minder. Kita ini orang desa, harus semangat, harus tekun, harus selalu semangat, harus berjiwa besar, sehingga nanti bisa sukses. Amin Allahumma amin. Itu mungkin dari saya. Selebihnya kurang maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, Masya Allah dengan cerita-cerita Ustazah Munir Esos yang insya Allah membangkitkan semangat kita semua. Benar? Masih semangat? Masih. Kalau di TK, Ustazah bilang, mana semangatmu? Ini semangatku. Kurang. Kalau di TK itu gini, mana semangatmu? Ini semangatku. Hoa. Tuh. Coba. Mana semangatmu? Ini semangatku. Hebat. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Munir. Dan insya Allah santri atau Sabilus Sholihin ini memiliki jiwa petualang, Ustaz. Memiliki jiwa hunting, bukan hunting foto di Paseban dan Bong Anyar, bukan. Tapi hunting itu apa? Hunting itu mencari, ya kan? Hunting itu mencari, hunting bahasa Inggris kan? Hunting dalam ilmu, hunting mencari sama dengan mencari ilmu. Seperti itu ya. Selanjutnya kita buka diskusi, tanya jawab. Mungkin dari adik-adik putra ataupun putri ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ngeluh. Ustaz, saya nggak betah di sini, nggak kerasan di sini. Gimana caranya? Boleh. Ya, Ustaz.
Silakan siapa yang mau mengeluarkan isi hati kalian. Siapa? Jangan tunjuk temennya. Jangan tunjuk temennya, nggak boleh. Ya kan Satria tahun. Ya. Ada pertanyaan? Ada. Coba Zaki. Oh, perkenalkan diri kamu. Maju Ki. Mic-nya nggak sampai ke sana. Ayo maju. Maju. Ya udah, ayo silakan. Perkenalkan dulu. Biar ustaznya tahu siapa kamu. Terus sekolahnya sekolah SMP, SMA, SD. Hah? Langsung aja. Perkenalan dulu, Ustaz. Perkenalan lagi. Ayo, perkenalkan. Ki. Yang lain dengarkan. Kelas berapa? Lembaga apa? 1 SMP. Terus pertanyaannya apa? Kenapa kalau di pondok suka males? Kalau di pondok suka males? Males di jalan. Terima kasih Adinda Saki. Kenapa kok bisa malas? Pertama, dia kecil cita-citanya. Siapapun yang malas, kan? Coba adik-adik bandingkan di kelas itu yang biasanya ujian yang tinggi nilainya itu biasanya orang-orang yang rajin, bukan pintar, rajin. Kalau pintar itu bisa dilakukan oleh siapapun. Kalau rajin itu yang kadang-kadang susah. Kalau rajin itu bisa mengalahkan yang pintar dan kerajinannya. Tapi kalau orang pintar tidak bisa mengalahkan yang rajin-rajin ini. Hanya sekedar pintar-pintar saja. Maka adik-adik, pertama harus punya cita-cita. Sekelas itu ingin mengalahkan siapa? Satu kelas saja. Satu kelas saja. Ingin mengalahkan siapa? Makanya kalau yang mengalahkan pintar, dia harus rajin belajar. Capek, lesu, lelah. Kalau punya cita-cita untuk mengalahkan orang itu, maka dia harus melawan orang itu deh. Sehingga tidak lelah. Punya cita-cita untuk melawan. Bahkan melawan gurunya dalam artian ilmu pengetahuan biar lebih cerdas, itu bisa. Banyak ulama-ulama kita itu yang lebih cerdas dari gurunya dan lebih alim dari gurunya, ada banyak. Karena dia lebih rajin, lebih banyak mencari ilmu. Makanya deh, orang-orang dulu itu, saya dari Pamekasan aslinya. Saya kan dari Pamekasan jauh-jauh mencari ilmu ke Bangkalan. Jauh-jauh capek ke Bangkalan. Tidak punya saudara di Bangkalan. Hanya untuk apa? Hanya untuk mencari ilmu, ingin mengalahkan orang-orang yang sukses di rumah kita ini, agar saya lebih sukses dari orang-orang yang di sekitar rumah. Makanya capek, kangen, lesu, jauh dari orang tua, jauh dari saudara. Makan juga kadang-kadang tidak setiap hari makan enak. Kalau di rumah kita santai, tidur, makan. Ada yang bangunin, makan. Kan gitu. Tapi kalau di pondok, kalau nggak masak sendiri, siapa yang kasih makan? Adik-adik itu, adik-adik capek nggak makan itu? Kalau masak itu, capek kan? Kenapa kok dilawan? Karena dialah. Kalau adik-adik ingin pintar,
Dia merasa lapar untuk selalu belajar. Sehingga lapar itu dilawan. Ayo saya bikin kenyang, makan lagi. Nanti kenyang, lapar lagi, masak lagi. Sama dengan itu. Orang yang lapar dengan ilmu, orang yang kurang dengan ilmu, maka dia akan terus belajar. Kita ini jauh-jauh kangen kali. Kangen ke saudara di rumah, kangen ke orang tua di rumah, sangat kangen. Siapa yang nggak bilang kangen? Om jauh-jauh. Tapi kan ingin punya ilmu, ingin agar tidak sama dengan tetangga-tetangga, agar tidak sama dengan orang-orang, agar lebih sukses. Kalau di rumah sukses, misalnya di rumah ada orang yang sukses, baik itu materi dan ilmu pengetahuan, baik itu kaya dan dia pintar. Tapi kita bagaimana caranya? Caranya adalah untuk mencari ilmu itu, nggak ada lain, hanya untuk mencari ilmu. Makanya adik-adik ini, siapa ya kan semuanya kangen sama orang tua, saudaranya kangen. Untuk apa teman-teman mengikhlas kekangenannya itu? Untuk ilmu. Untuk mencari ilmu. Itu saja. Kalau teman-teman ingin mencari ilmu dan lebih pintar dari orang-orang tetanggamu yang tidak mondok itu, maka harus lebih semangat mencari ilmu. Teman-teman itu kalau tidak punya pakaian, misalnya ya, baju ini sudah dipakai tiap hari taruh, sehingga suatu saat tinggal satu pakaianmu, agar itu terakhir untuk dipakai. Dia nggak nyuci, nggak nyetrika baju misalnya ya. Padahal capek sekali untuk nyuci. Caranya untuk tidak capek apa? Melawan capek itu. Biar tidak capek, melawan capek. Karena apa? Cita-citanya agar besok bisa pakai baju. Ini kalau tidak dicuci, besok ini kita nggak pakai baju. Maka minimal cita-citanya itu untuk pakai baju. Makanya dia nyuci. Ayo. Kalau teman-teman itu nggak, misalnya nih di rumah, yang nyuci oleh orang tuanya. Iya, Pak. Orang tua yang nyuci, makan sudah ada misalnya. Paling ke dapur hanya dia, masak apa enggak. Tapi kalau di sini nih, kalau di sini nggak nyuci sendiri, apa yang mau dipakai bajunya? Maka cita-citanya minimal dia mau pakai baju. Sama dengan kita belajar ilmu. Biar tidak capek, biar kita besok ini lokastah ke depan itu, maka sekarang ini harus banyak belajar. Gitu deh. Saya punya satu pertanyaan. Kalau bisa menjawab saya kasih hadiah. Tentang pelajaran di sini aja. Apa ya dia? Yang nggak pernah belajar juga adik-adik ini apa? Sorok. Tahu. Saya minta Ja'a Zaidun Irob. Ada yang tahu Ja'a Zaidun Irob? Wa Irobuhu? Ja'a Zaidun wa Irobuhu. Yang kecil-kecil aja. Ja'a Zaidun wa Irobuhu. Ada yang tahu? Kalau maju apa? Iya, kawan di situ itu, Pak. Ja'a Zaidun aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a fil madi mabniun ala fadha dhahiratul kairi. Zaidun fa'iluhu marfu'un wa alamatu rafi'i dhamma li'annahu fil ismi mufrad. Ada yang mau menyalahkan? Ada yang mau menyalahkan? Benar atau tidak? Benar? Benar? Cowoknya benar nggak? Benar? Menurut cowok-cowok apa yang salah? Ada yang salah nggak? Ada yang salah? Salah. Ini kan belajar kamu juga. Ada yang salah? Apa yang salah? Aku kan belum kenalan. Apa yang salah? Hah? Belum kenalan. Salahnya nggak kenalan.
Benar ya, sepakat benar? Benar. Saya punya dia. Ini dong. Saya kan punya dia tadi ya. Ini jawab apa sih? Ini hadiah. Duh. Mana? Ya lagi lah. Jawab sini. Mana ya lagi nah. Gak apa-apa. Ini deh, ya. Iya. Silakan. Ini aslinya kan banyak yang tahu. Suruh irob begitu-begitu yang kecil-kecil gitu, iroban yang kecil-kecil juga yang tahu. Cuman keberaniannya yang kurang. Makanya saya sampaikan mulai tadi, jangan sampai minder. Kalau seandainya ada 10 orang yang ngajung tangan, berarti saya 500.000 yang ikan tadi. Ternyata hanya satu yang apa? Yang nunjuk tangannya, ya berarti hanya 50.000 kan gitu. Seandainya ada 10 orang tadi, seandainya ini, saya kasih semua satu-satu. Karena yang berani ngajungan tangan cuma satu, ya dikasih satu. Itu cara kita bagaimana menghilangkan sifat minder, ketakutan, malu dan sebagainya. Saya sudah siapkan memang ada berapa. Karena yang itu cuma satu, ya sudah satu. Makanya adik-adik, yang pinter-pinter, yang tahu itu jangan sampai malu. Siapa tahu suatu saat itu sama-sama diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang cowok malah nggak angkat. Masa malu sama yang cewek? Gak boleh malu dong. Itu mungkin dari saya. Karena waktunya juga saya mesti banyak kegiatan juga. Pak moderator, saya punya kegiatan juga. Mohon maaf tidak terlalu lama saya di sini. Mudah-mudahan ini pertemuan yang bisa memberikan barokah manfaat untuk kita semua. Amin Allahumma. Amin. Kalau saya punya salah dan keliru, mohon maaf. Kalau sekiranya kita ini sama-sama punya keliru, punya kesalahan, kita sama-sama bermaaf. Maafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selanjutnya saya akan membacakan rangkuman dari Ustaz Zaril Munir pada malam hari ini. Yang pertama, santri itu harus semangat. Yang kedua, kita harus lebih semangat dari orang lain. Ketiga, never ending process, yang artinya tidak pernah ada akhir dalam proses. Selanjutnya, orang pintar akan kalah dengan orang yang semangat dan rajin. Yang kelima, harus besar hati dalam mencari ilmu. Yang keenam, jangan putus mencari ilmu. Dan yang terakhir, jangan minder menjadi diri kalian sendiri. Dan harapan Ustadz Zaril Munir pada malam hari ini yang pertama adalah hilangkan sifat gibah dan ghosting teman. Yang kedua, harus lebih sukses dari ustadz-ustadznya. Amin. Dan yang ketiga, tingkatkan prestasimu untuk membanggakan pondok pesantren kita. Dari saya satu kata saja, satu kalimat saja. Jadilah kalian seperti zaman. Semakin lama semakin modern, semakin lama semakin berkualitas. Semoga motivation talk pada malam hari ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Yang tidak sopan atau kurang baik,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.